Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dari Allah sehingga kita masih bisa berada di malam Ramadan yang ke-24. Banyak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua adalah termasuk sebagai abad dan syakura, hamba-hamba yang bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam semoga senantiasa terlimpah kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua adalah umat Nabi Muhammad yang mendapatkan syafaat yang mulia, syafaat yang agung di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak terasa sebentar lagi kita akan berpisah dengan Ramadan. Artinya kita sudah berada di 10 malam yang terakhir. Oleh karena itu bulan ini bulan yang mulia karena Allah menurunkan padanya Quran. Mudah-mudahan Quran yang kita baca, Quran yang kita pahami maknanya, Quran yang kita amalkan isinya dapat merubah kehidupan kita kepada yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Karena memang Quran ini Allah turunkan datang untuk merubah manusia. Quran ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Quran dan kami pula lah yang menjaganya. Kemudian dikatakan oleh Allah, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah apa yang disampaikan oleh Muhammad yaitu ayat-ayat Allah berdasarkan hawa nafsunya, melainkan dia adalah sesuatu yang kami wahyukan, kata Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita berharap dengan selama Ramadan ini kita berubah menjadi lebih baik, ya, salatnya lebih baik, ya, kemudian juga infaknya lebih baik, ya, kemudian juga zakatnya lebih baik, begitu ya. Dan seluruh amal-amal kebaikan kita bertambah-tambah di bulan ini. Kemudian kita juga meninggalkan amal-amal yang buruk. Sebab apa? Quran datang untuk merubah. Dulu bangsa Arab adalah bangsa yang tidak dikenal di tengah dua kekuatan yang saya sampaikan, yaitu kekuatan di antara Persia dan Romawi. Tapi hanya dalam hitungan tahun semenjak mereka menerima ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, lalu mereka berubah menjadi bangsa yang diperhitungkan mereka menguasai 2/3 dunia. Oleh karena itu dengan Quran Abu Bakar berubah, Umar berubah, Utsman berubah, Ali berubah, semua berubah. Maka ketika seseorang itu disentuh dengan ayat-ayat Allah, harusnya dia merubah. Hatinya tersentuh dengan ayat-ayat Allah, hatinya tersentuh dengan firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang dia membaca Quran lalu tidak ada yang berubah di dalam hidupnya, ini tentu kita pertanyakan. Karena sebenarnya Quran datang untuk merubah. Debat tonginang nah merubah-rubah teh. Marumur 20 lek songoni, marumur 30 lek songoni, marumur 40 deba barura marubah. Deba marumur 45 barura marubah. Deba sampai mati na marubah-ubah. Mah adong ngasumali kan. Insyaallah boy sunnan ngasumali tinan. Ada amin ya rabbal alamin. Jadi ang kita baca Quran akon na marubah dong. Sebab Quran datang untuk merubah. Makanya ketika ada orang disentuh dengan ayat-ayat Allah, tidak ada orang yang menjadi biasa-biasa. Anggodong halak amam membaca Quran, lalu dia kemudian biasa-biasa saja, berarti dong di singasana.
Karena sahabat ketika disentuh oleh ayat-ayat Allah, mereka berubah. Lihat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, bagaimana amal mereka, bagaimana ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka walaupun Ramadan telah berlalu, mereka masih khawatir di dalam dirinya. Lesak doranya lainam. Bobe masih dong Ramadani, mereka masih khawatir. Anggota biado, Ramadan berlalu sudah selesai. Sahabat tidak begitu. Sahabat itu walaupun Ramadan telah berlalu, bahkan pada 1 Syawal di hari Idul Fitri, apa yang mereka katakan? Mereka khawatir dalam hati mereka, apakah amal-amal mereka diterima oleh Allah atau tidak diterima oleh Allah. Juga ada di nang itaraso di hati-hatenta merpikir, ya Allah, martarimo do amal kon sangenda. Itulah sahabat itu, kalau mereka beramal, mereka khawatir apakah amalnya diterima atau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah para sahabat. Sementara kita bagaimana? Betapa sering kita sholat, betapa sering kita puasa, tapi kita tidak pernah risau apakah amal kita diterima atau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu mereka dengan gembira beridul fitri yang gembira, padahal belum tentu amal-amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pikirkan itu. Apakah amal puasa kita ini, sedekah kita ini, infak kita ini, zakat kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Maka perlu kita memunculkan rasa khawatir di dalam diri kita, apakah amal kita diterima atau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak kelak di hari akhirat orang yang merugi, dia menyangka salatnya yang dia lakukan selama ini mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala, padahal selama dia salat dia justru menjadi orang-orang yang lalai. Fawailul lil musallin, maka celakalah orang yang lalai dalam solatnya. Tentungin ang lamarangan nang ando kala solati. Pas ko nagkin martakbir kan salido Allahu Akbar. Ana bayanakin media dompet ku payak niya kan. Asuni do. Olo. Maka ni nang de banapatin mirese na maramal iti. Olo narabero tu pangajian, narabero tu majelis ilmu, ngabdum bisa mado neraka mi tarimo Allah mau miampuni Allah madosa kuat yatina nabo to mau ti olo ibu ti ani yang puni ni Allah taala dosanya sanginda. Padahal sahabat yang mulia walaupun sudah selesai Ramadan, mereka khawatir apakah amalnya diterima oleh Allah atau tidak, apakah amalnya sudah cukup untuk mendapatkan surga Allah atau tidak. Itulah khawatir dalam hati mereka. Maka munculkanlah rasa risau di dalam hati, apakah amal kita diterima atau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan beramal lalu kemudian lepas begitu saja tanpa pernah kita memikirkan apakah amal kita diterima oleh Allah atau tidak. Oleh karena itu Islam datang untuk merubah. Nah, jadi Islam menerogot mengarubah nasopade menjadi pade, mengarubah napade menjadi lebih pade. Semuanya dengar. Makanya ketika orang disentuh dengan ayat-ayat Allah, ketika orang membaca ayat-ayat Allah, tidak ada yang biasa-biasa. Maka nanang gupo ko mau aya mula dok kanak naman dokon udah ustad Islam na biasa-biasa masuk niya. Jelas kot kamu joli nang sungon dia ni dokon Islam na biasa-biasa. Arana indah dong sahabat begitu disentuh oleh ayat Allah, biasa-biasa saja. Nah dong, lebih hebat amal-amal mereka. Lihat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Ummul Mukminin Khadijah, Aisyah. Mereka menjadi orang-orang yang dijamin oleh Allah surganya. Mereka orang-orang yang masih hidup di dunia tetapi telah Allah bangunkan bagi mereka istana di surga. Kenapa? Karena amal-amal ibadah yang mereka lakukan amal luar biasa. Bagaimana Abu Bakar sanggup menginfakkan seluruh hartanya, bagaimana Khadijah mengorbankan hartanya untuk memperjuangkan dakwah Nabi Muhammad SAW. Bahkan bukan hanya harta, bahkan dirinya pun dia korbankan untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Maka pantaslah dia mendapatkan surga. Pertanyaannya bagaimana dengan kita? Maka nenang melaroi itu masuk iton. Mula nangkin di hari pertama infak munu 1.000. Hari kedua tong martabak adate. Ulang balik 1.000. Tambah manusia 1.000 naik. Mula cok bisa tambah usia. Ada peningkatan. Dia mengaji ya, mengaji itu mengaji, ada peningkatan.
lek nama tua masmoni anggon ho nami ayati wasawaun alaihim anzartahum am lam tunjirhum la yu'minun. Ibu-ibu Yasin betul lah itu surah Al-Baqarah dan Yasin. Innal ladzina kafaru sawa'un alaihim anzartahum am lam tunjirhum la yu'minun. Mudah-mudahan ayahna dong semua ini insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang kafir sawa sarupo di dia lain. Putamu dinang sarupo. Sarupo maksudna kodo wae. Putamu do kodo wae na. Lek somoni mangaji na so mangaji matwa mana somoni bayo inang marubana. Pom do kira-kira. Ade ayah. Ngolo mapu pu membagi kaji son. Nah maru balik somoni masomoni. Namar pecat lek mar pecat. Ade namar gabusi lek mar gabus. Nama tak margabus. Mapu asu tilik terus namar gabusi. Ade inda dong guna ni puasa ni asin. Namang matak namar gabus. Nanong matak na napototo anak. Nanong matak na manipu. Lalu untuk apa guna amal ibadahnya? Makanya oleh karena itu Quran datang untuk merubah. Adong lupa rubah ni nang. Dina puasa adong lupa rubah. Adong ustad martamba baju warayokku. Mamar tambah sifatukunya. Sifat ini ada merubah. Anggomalnya matuana deret sumbayang nia. Matuana tinggal sidoka nia. Ulang ada semua ini nangan dia. Giot namar tambah mah. Ulang matong matua tahun Ramadan. Dek nasari ibu main pak nia. Udah Tuhan gua teh. Oh lembar sak nama ketua majelis taklim yang mikir kul. Biar nama staton. Ya tak nak tutup nama pengajian yang musik. Oh padahal bahadis itu bahadis umat Islam. Inang martang madorasukimu lain Allah Taala ti ayat. Martang madorasukimu ya. Olo. Ang martang lain Allah Taala rasukimu tambah matong busenang infakmu, tambah mabusenang sidoka modong mada parubahan. So maningkat amal ibadah deh mana mau meningkat nama nurun nama biasa 2000 1000 jolo danya ngonna bisa mapait niatin jadi kon nama rumah do amal ibadah Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terakhir karena ini sudah 10 hari terakhir Ramadan maka jangan lupa bayar zakat. Coba rapi buka panitia membayar zakat tadi ya. Jadi mari kita dalam rakusi tentang berapa jumlah zakat yang harus kita bayar per kepala. Oleh karena itu kata Allah Subhanahu wa taala, "Khudz min amwalihim shadaqatan wa tutahhiruhum wa tuzakkihim." Ambillah dari harta mereka yaitu zakat untuk membersihkan harta dan mensucikan jiwa. Jadi zakat itu fungsinya membersihkan harta dan mensucikan jiwa, membersihkan kita dari sifat kikir. Karena dalam harta kita ada hak orang lain, ada hak fakir miskin, ada hak anak yatim piatu. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala wa'amil miskin. Tahukah kamu siapa pendusta agama? Mereka adalah orang-orang yang suka menghardi anak yatim piatu dan tidak menganjurkan orang memberi makan fakir miskin. Oleh karena itu jangan kita sampai menjadi orang yang celaka. Allah mengancam siapa orang yang tidak mau membayar zakat emas dan zakat perak, kelak di hari akhirat Allah akan memanaskan emas dan perak itu lalu digosokkan ke dahinya, digosokkan ke punggungnya, lalu Allah berkata, rasakanlah balasan daripada harta yang dulu engkau pelit-pelitkan ketika engkau berada di dunia, ketika Allah memberimu kelebihan rezeki tapi engkau menjadi orang yang pelit. Igosok matikinai nang dinarakoni Allah Ta'ala. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, kelak orang yang mempelitkan hartanya kelak akan dikalungkan ke dalam lehernya. Ikobet mahartoni itu tolonani inang songonima. Yang terakhir kata Allah Subhanahu wa taala, siapa orang-orang yang tidak mau membayar zakat padahal dia sanggup, kelak di alam barzahnya, kelak di hari akhirat akan Allah kirimkan ular yang bernama Sujaul Aqra. Dikirim Allah Ta'ala minang ular yang bernama Sujaul Aqra, ada 2 titik di dahinya.
kemudian ular itu menggigit kedua rahangnya lalu mencabik-cabik tubuhnya, itulah azab bagi orang yang tidak mau membayar zakat. Bayar zakat anggo bisa nang ipa cepat belum paleleng-leleng aso bisa cepat panitia membagion tu anak-anak na fakir miskin aso dot kalenang namana bisi bajuar rayoy Allah. Apa fungsinya zakat? Supaya tidak ada lagi orang-orang yang fakir miskin di satu Syawal kehidupan lain yang mangomo aso berkumpul madalai dot keluarganya lesongan dia markumpul agar tidak ada lagi orang-orang fakir miskin yang keluyuran di luar sana. Mereka bekerja pada satu Syawal hanya untuk memberi sesuap nasi kepada istri dan anak-anaknya. On madenang asodohot madalai na bergembira, asodohot madalai merayakan satu Syawal. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu bayarlah zakat untuk membersihkan hati, membersihkan harta kita, karena dalam harta kita ada hak orang-orang fakir dan miskin. Oleh karena itu, apa yang saya sampaikan ini mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.